Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlaili Arifah dengan NIM 20081324013. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang banyak memiliki potensi, khususnya pada sektor industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Akan tetapi, keberadaan potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Lamongan juga mempunyai peranan yang penting baik dalam pengembangan wilayah Jawa Timur maupun dalam skala nasional, di mana Kabupaten Lamongan termasuk dalam SWP Gerbang Kertasusila Plus yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional atau PKN, revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi. Potensi yang dimiliki tersebut tentunya harus dikelola dengan baik dan benar, karena secara umum akan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki potensi di berbagai sektor. Namun, sektor unggulan yang dimiliki pada Kabupaten Lamongan ini adalah di sektor pertanian, dan hal ini juga dibuktikan karena Lamongan menjadi penyumbang produksi padi terbesar yang ada di Jawa Timur. Selain itu juga, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lamongan, sekitar kurang lebih dari 50%, memiliki profesi sebagai petani. Sektor pertanian merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting karena menghasilkan sebagian besar dari produk domestik bruto bagi negara, serta memberikan sebagian besar pendapatan ekspor dan mempekerjakan jutaan orang. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian. Oleh karena itu, negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Sektor pertanian menyediakan makanan dan bahan mentah untuk sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat mendorong industrialisasi. Pertanian ini juga merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Lamongan karena menjadi sumber mata pencarian oleh sebagian besar masyarakatnya. Jadi, saya tertarik untuk membahas bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di persawahan di Kabupaten Lamongan. Salah satu syarat agar tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan yaitu terjaminnya ketersediaan lahan dan juga sumber daya air. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya dalam pengelolaan lahan yang baik atau pengelolaan yang berkelanjutan yang sesuai berdasarkan pada azas manfaat dan azas kelestarian. Pengelolaan lahan dengan memperhatikan kedua azas tersebut akan dapat melestarikan fungsi dari lahan, sehingga kegiatan usaha tani dapat berkelanjutan dan masyarakat yang sebagai petani dapat terus beraktivitas. Jadi, pengelolaan lahan dan pengaliran air bagi sawah ini merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan di sawah, karena petani tidak bisa hanya mengandalkan air yang datang ketika hujan saja. Pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kaidah-kaidah konservasi
deforestasi akan dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran kesuburan tanah dan menjadi lahan kritis. Lahan kritis yang dimaksud adalah lahan yang mengalami atau sedang dalam proses kerusakan baik secara fisik, kimia, atau biologinya, yang pada akhirnya akan dapat membahayakan fungsi hidrologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah lingkungannya. Maraknya penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka waktu yang panjang akan membawa konsekuensi berupa kerusakan terhadap lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, maupun makhluk hidup. Penggunaan bahan-bahan kimia sintetis tersebut akan berimplikasi terhadap rusaknya struktur tanah dan musnahnya mikroba tanah, sehingga dari hari ke hari lahan pertanian akan menjadi semakin kritis. Nah, sekarang saya sudah ada di lokasi persawahan. Untuk persawahan yang saya datangi ini itu masih sering kesulitan dalam mendapatkan air, dan tak sedikit pula yang hanya mengandalkan dari air hujan. Nah, para petani juga itu harus membeli air terlebih dahulu, dan itu jaraknya juga lumayan jauh dengan cara seperti kayak diesel seperti itu. Selain itu, hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi milik petani akan dapat sangat merugikan terhadap hasil panen dari petani, karena dapat menurunkan produksi dan kualitas gabah dari para petani, sehingga para petani ini dapat terancam untuk gagal panen. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menunjang perekonomian yang berkelanjutan dalam sektor pertanian. Yang pertama yaitu penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk kompos dalam aktivitas pertanian oleh masyarakat, yang merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan lahan dan menjaga sumber daya alam kita. Selain itu juga dapat menurunkan angka luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten Lamongan. Yang kedua yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan solusi terhadap pengaliran sumber daya air bagi persawahan dan menjaga kualitas air tersebut dengan cara mengurangi penggunaan senyawa kimia sintetis ke dalam tanah yang dapat mencemari air tanah. Yang ketiga, melakukan pengendalian hama terpadu. Hal ini dilakukan karena hama dan penyakit yang menyerang akan dapat merugikan hasil panen dari para petani, dan hal yang terburuk yang bisa terjadi yaitu para petani dapat gagal panen. Yang keempat, menanam tanaman pelindung seperti pohon pisang, pohon mangga, jagung, lam toro, dan tanaman lainnya untuk mencegah erosi dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Dan yang kelima, melakukan konservasi tanah, di mana penggunaan tanah harus sesuai dengan kemampuan tanah agar terhindar dari kerusakan lahan yang berkelanjutan. Konservasi tanah sangat penting dilakukan untuk menjaga struktur dari tanah sehingga terhindar dari lahan kritis. Baik, sedikit tambahan. Pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam bagi sektor pertanian ini sangatlah penting. Jadi kita harus dengan bijak untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya alam tersebut agar dapat terasa manfaatnya untuk sekarang dan juga di masa yang akan datang. Sektor pertanian ini memiliki
peranan yang cukup besar terhadap perekonomian serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun, seperti yang kita lihat pada saat ini, di sektor pertanian itu masih didominasi oleh orang tua sebagai pelaku dalam sektor pertanian tersebut, dan anak muda masih sedikit atau kurang tertarik untuk terjun ke dalam pertanian tersebut. Oleh karena itu, peran masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan pada sektor ini, di mana pemerintah harus memberikan edukasi terhadap prospek kerja pada bidang pertanian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.